Dampak kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah kini semakin parah. Asap karhutla mengepung permukiman hingga sampai ke negara tetangga. Sementara laporan warga terserang infeksi saluran pernafasan terus meningkat. Mengapa karhutla terus berulang dan bagaimana memastikan dan memperkuat pencegahan hingga penegakan hukum? Kita bahas bersama anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PKB dari Dapil Kalimantan Barat Daniel Johan dan Direktur Walhi Kalimantan Selatan 2016-2024 Kisworo Dwi Cahyono. Selamat malam Mas Kisworo juga Bung Daniel. Malam Mbak semuanya. Mbak Priska, selamat malam, salam sehat semua. Semangat. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Mas Kisworo dulu. Kalau dari temuan Walhi, apa sih yang jadi sebab? Karena ini bukan tahun pertama, tahun-tahun sebelumnya kita setiap waktunya selalu membahas soal karhutla. Apa temuan Walhi? Ya, artinya ini kan terulang terus gitu kan. Ya, artinya dari dulu, saya kan dua periode jadi Direktur Walhi kan, 2016 sampai 2024. Termasuk hari ini juga masih. Jadi artinya saya selalu menyatakan bahwa pemerintah masih lalai dan gagap dalam penanggulangan bencana. Padahal jelas ya, bahwa asap itu kan atau karhutla ini dari dulu sudah ada. Jadi dalam hal proses yang akan dilakukan pemerintah ini, kenapa saya bilang lalai dan gagap, jelas kok di Undang-Undang Penanggulangan Bencana itu jelas bahwa proses penanggulangan itu tahapannya kurang lebih ada 4. Ngomong ada Bang Daniel nih dari Komisi 4 kan supaya nanti untuk pengawasan kan. Nah, itu terkait kebijakan ya kan, kemudian terkait mitigasi ya kan, kemudian terkait tanggap darurat dan rehab yang keempat. Jadi selama ini selalu terjadi pada saat tanggap darurat atau pada saat kejadian. Jadi selalu saat kejadian, apalagi kami di Kalimantan, karena sama-sama Kalimantan nih, Bang Dani juga Kalimantan Barat, kami Kalsel nih. Selalu jadi langganan kalau hujan banjir, kalau apa kemarau karhutla. Jadi selalu terulang gitu kan. Artinya ada apa ini? Nah, salah satunya adalah asap tadi. Apalagi Kalimantan atau Sumatera, Riau, kemudian Aceh dan Papua, ya kan? Itu tidak jauh dari yang namanya ekosistem rawa gambut. Yang kebakar di sini baranya bisa sampai berapa meter atau berapa ratus meter gitu kan baranya di bawah. Ya. Nah, artinya sejak apa itu? Sejak banyaknya izin-izin monokultur, satu jenis tanaman terutama kan, yang secara besar. Kan gitu tuh. Padahal dari dulu asap sudah ada. Tanya Bang Daniel tuh di Kalbar. Ya. Apalagi masyarakat adat Dayak atau siapapun dari dulu emang membakar dengan cara membakar untuk pola tanam gitu kan. Tapi pada saat asap itu tidak jadi begitu masalah, pasca apa? Pasca banyaknya izin-izin. Apalagi dulu pengalaman kita zaman Pak Harto, ya kan tahun 90-an itu ada PLG, proyek lahan gambut tuh. Hmm. Proyek lahan gambut 1 juta hektar tuh kan. Kan gitu tuh, yang selama ini Mas basah Kisworo, dikeringkan. Kan Mas, gitu tuh. oke Mas Kisworo. Ya, Jadi jadi kalau artinya tidak jauh dari situ. oke dan Walhi melihatnya ini Ya. terbakar apa dibakar? Ya, ya hampir sama, terbakar dan dibakar. Apalagi termasuk dari siapa tadi statement si Munhur kan siapa tadi katanya nggak ada korporasi. Ya kalau laporan dari mereka ya nggak ada. Ya. Coba cek aja data Walhi, kami juga ada sampaikan ke tim Litbang Kompas kan bahwa ada di Kalsel pun ada beberapa korporasi gitu kan Eh. yang potensi hotspotnya juga ada gitu kan. Tapi Hmm. kalau cuma hasil laporan perusahaan ya jelas kan gitu tuh. Pasti tidak Dan akan selama melapor ini kalau pun ada nah, kan gitu. terkait dengan ini ya. Nah, Hmm. nggak nggak boleh, nggak mungkin lah kan kalau Hmm. memang karena itu sengketanya kan luar biasa sengketa hukumnya kan, apalagi Ya. undang-undang kita dan lain walaupun cuma penegakannya aja tadi kan, Hmm. walaupun kata Kapolda dan lain, termasuk dari pemerintah pusat, ya Oke. kan dalam hal terkait dalam bencana karhutla ini dari dulu nih Mbak dan Bapak Ibu sekalian ya kan, bahkan yang melakukan evakuasi korban asap itu kita di Kalsel dengan teman-teman Kalteng gitu kan Hmm. dari keluarga kita yang di Kalteng kami evakuasi di Kalsel. Jadi saya itu di Kalsel bukan sibuk mengurusi keluarga kita yang kena karhutla, tapi sibuk mengurusi, mohon maaf, pejabat yang datang, ya kan, Hmm. aparat yang datang, termasuk Jokowi dulu mendatangkan 3 kapal perang gitu kan, tahun 2015-an itu kan. Nah itu, jadi kita sibuk malah menangani Baik. pejabat yang datang, Ya. kan gitu tuh. Oke. Padahal kita selama ini perlu keterlibatan dari masyarakat dalam hal Hmm. penanggulangan bencana pada saat kejadian. Tapi yang sebelum-sebelumnya, termasuk kebijakan dan mitigasi, apa yang sudah dilakukan, termasuk yang pasca rehab kan terulang terus tuh. Termasuk Baik. anggaran nih, mumpung ada Bang Daniel ini Mbak. Selama ini anggaran untuk
kerusakan lingkungan berapa persen sih dari APBN atau APBD? Oke, pendidikan yang sudah diambil MBG kemarin 20% misalnya kan, APBN APBD. Tapi untuk kebakaran hutan dan lahan atau kalau terjadi kerusakan lingkungan berapa persen sih? Oke, Kan gitu tuh. Mas Kis, Termasuk yang kita selama mumpung ada ini Bung gabung Daniel. LHK. Ya, mumpung ada Bung Daniel, Nah, silakan itu tuh. silakan Nah, Bung itu Daniel juga dijawab. penting juga gitu kan. Baik, Selama ini anggaran terus Bang Daniel alasannya kan. silakan Bung Daniel. Ya, apa yang dijawab nih Mbak? Ya tadi kritiknya soal anggarannya termasuk soal pengawasan dan juga kebakaran lahan yang berulang. Kalau pemerintah pusat bilang oh ini tidak ada keterlibatan korporasi, tapi Walhi bilangnya tidak mungkin diakui oleh korporasi. Nah, karena itu kan butuh fungsi pengawasan. Apa yang dilakukan DPR dalam hal ini? Ya pertama tentu secara logika kita agak sulit memahami. Karena kalau dari peta titik hotspot segitu merah, Ya. bagaimana kita menjelaskan tidak terjadi di lahan konsesi? Ya. Itu kan mayoritas semua lahan konsesi, itu pertama. Ya. Kedua, laporan yang kita terima itu lebih dari 60% itu berada di lahan konsesi. Nah, sehingga salah satu hasil dari rakel terakhir dengan Kementerian Kehutanan salah satunya adalah kita seminggu ini akan menerima laporan secara resmi kepada Komisi 4 lahan-lahan dan seberapa luas kebakaran lahan yang terjadi di lahan konsesi. Nah, kepastiannya itu nanti kita tunggu ya dalam seminggu ini ya. Nah, yang kedua adalah mayoritas terjadinya kebakaran lahan tentu karena perilaku manusia ya, baik dari konteks kebijakan tidak adanya tata kelola kehutanan, tata kelola lingkungan, tata kelola ekosistem, khususnya tata kelola gambut yang baik ya. Yang kedua memang tindakan-tindakan baik korporasi maupun non korporasi dalam membuka lahan itu dengan membakar ya. Nah, tetapi yang menjadi masalah ini semakin parah karena memang di tengah situasi iklim yang sekarang tidak bersahabat dengan manusia, adanya Godzilla El Nino ya, sehingga dari setengah tahun yang lalu bahkan 1 tahun yang lalu kita sudah mewanti-wanti kepada pemerintah khususnya kepada Kementerian Kehutanan, kementerian terkait untuk benar-benar melakukan mitigasi yang detail. Karena kalau mitigasinya lemah, antisipasinya lemah, itu akan sangat membahayakan Indonesia, bukan hanya daerah Indonesia sendiri, bukan hanya menyangkut perekonomian, tetapi juga akan merembet kemana-mana. Perekonomian, kesehatan, lingkungan hidup, penerbangan, terlalu banyak perkebunan, pertanian, itu semua akan terdampak sangat besar. Bahkan kalau dari yang 2015 aja, itu kerugiannya bisa lebih dari 200 triliun. Ya. Apalagi sekarang ini jumlahnya, titik kebakaran ini meningkat 350% dibanding tahun lalu. Iya. Nah, yang kedua adalah masalah rehabilitasi. Sebenarnya kita sangat bersyukur ya, mungkin 2 periode ya, dibangun BRG, Badan Restorasi Gambut. Ya, kita sempat mengalami panas yang ekstrim, tetapi tidak menimbulkan kebakaran lahan semasif hari ini karena kita terbantu dengan program-program BRG, Badan Restorasi Gambut. Karena dengan adanya BRG itu suatu tindakan yang cukup efektif karena tingkat kualitas air gambut itu terjaga dengan baik. Selain ada program ya di bidang perekonomian di sekitar masyarakat yang hidup di daerah gambut, ada program perekonomian yang pada saat dia menjaga gambut, tetapi proses menjaga gambutnya itu juga bisa menghasilkan perekonomian bagi masyarakat. Tetapi sayangnya BRG itu sudah dihapus ya, sehingga setengah tahun yang lalu kita mewanti-wanti juga kepada Kementerian Kehutanan, kepada pemerintah, setelah BRG dihapus ini jangan sampai fungsi yang sudah berjalan dengan baik tidak dilanjutkan, apalagi di tengah El Nino yang tinggi. Waktu itu jawabannya katanya yang sudah tidak fungsi BRG yang sudah tidak dilanjutkan itu akan diambil alih oleh kehutanan. Nah, tetapi sejauh mana fungsi tersebut berjalan efektif seperti waktu adanya BRG, yaitu yang akan kita perdalam nanti. Ya, tapi kami masih bersama dengan anggota Komisi 4 DPR fraksi PKB dari Dapil Kalimantan Barat Daniel Johan dan Direktur Walhi Kalimantan Selatan 2016-2024 Kisworo Dwi Cahyono. Mas Kisworo, menyambung yang tadi, Anda melihat atau
tidak komitmen pemerintah untuk sama-sama menangani ini bukan hanya soal penanganan pasca kebakaran lahan dan hutan, tapi pencegahannya juga. Ya nanti kita dituduh lagi agen asing atau rondo ireng misalnya kan. Terlepas itu ya nggak jadi soal lah kan karena ini momentum dari kemerdekaan Mbak ya. NKRI. Makanya di background saya ini Kalimantan belum merdeka dari asap tuh kan. Kan gitu tuh. Artinya emang penting bahwa apa yang dilakukan pemerintah saya bilang di awal tadi masih lalai dan gagap karena ini tiap tahun terulang. Kan gitu tuh. Artinya ada apa ini? Karena pemerintah ini kan sudah diberi kewenangan pajak-pajak kita diambil untuk mereka bekerja gitu kan. Nanti misalkan Walhi kenapa nggak ikut memadamkan? Selalu kayak gitu tuh. Ini kan tugas mereka. Salah satunya apa? Mereka diberi kewenangan. Kan gitu salah satunya. Kemudian yang kedua, terkait dengan bagaimana pemerintah pusat dan daerah terkait visi misi pada saat mencalon. Itu penting. Belum lagi nih, selalu sibuk pada saat kejadian. Contoh hari ini misalnya kami di Banjarbaru, Kalimantan Selatan ya kan yang dimunculkan oleh Kompas TV tadi sampai ada kecelakaan dan lain-lain. Ya. Sampai sekarang statusnya juga belum nih apakah sudah masih siaga kayak gitu kan atau selama ini bagaimana yang rentan. Ya, ini juga penting apakah pemerintah sudah siap yang rentan contohnya terutama ibu hamil, balita ya kan anak-anak usia sekolah dan lain-lain. Apakah sudah ada dikeluarkan misalnya masuknya jam 10 misalnya, atau diliburkan. Ya kan sampai kapan ini misalnya. Tapi kalau enggak ya kan apa yang dilakukan? Cuma ngasih masker aja kan? Atau Ya. biasanya dikasih miras, mie dan beras misalnya. Ini kan sesuatu yang tidak menjadi soal. Termasuk apa yang disinggung oleh Bang Daniel. Dulu ada namanya BRG, kemudian menjadi BRGM. Kemudian nggak dilanjutkan, misalnya ada apa sekarang dilimpahkan ke kementerian terkait. Ya bisa saling tunggu atau saling lempar. Ya akhirnya siapa yang bertanggung jawab? Korbannya siapa? Rakyat lagi gitu kan? Kan gitu tuh. Artinya penting bahwa dalam momentum ini evaluasi lagi gitu loh. Evaluasi izin-izin yang sudah ada baik korporasi maupun daerah-daerah dalam RT RW ya, rencana tata ruang wilayah benar-benar gitu loh. Jangan R-nya hilang terus nih Mbak. Rencana tata uang jadinya kan rencana besarnya kan apa rencana tata ruang bukan rencana tata uang. Hmm. Itu salah satu hal. Kemudian ini penting bahwa karena ini sudah kejadian, maka kita bisa fokus di kejadian. Ya. Contoh dulu kami kenapa kok evakuasi korban, kemudian bagaimana proses belajar di rumah atau kayak dulu pengalaman kita kasus COVID misalnya kan ini juga bisa Ya. sudah dimunculkan Hmm. skema-skema bagaimana jangan menunggu nanti ada korban gitu loh. Ya. Termasuk tadi di lalu lintas, termasuk di Kecelakaan. Lantas, Polda atau Polres. Misalnya oh jam 9 baru boleh masuk misalnya dalam daerah yang rawan ini misalnya. Terus siapa rambu-rambunya dan lain-lain. Itu sesuatu hal selain masalah sekolahan gitu kan. Termasuk yang rentan tadi itu yang penting. Itu Mbak menurut saya bahwa Ya. pemerintah masih lalai dan gagap dan ini momentum. Karena ini fokus ini supaya ke depan sebelum kejadian lagi kita sama-sama wali siap kok kalau memang diajak duduk bareng gitu kan. Iya. Kan gitu tuh. Oke. Walaupun alasan pemerintah selalu karena sekarang ini efisiensi dan lain-lain. Masa rakyat terus yang suruh bergerak gitu kan? Sudah Hmm. bayar pajak ya kan harus bergerak lagi ya kan? Sudah Oke. bekerja Jadi lagi untuk baik. kapital dan lain. Betul, Kalau Mbak. Walhi bilang bahwa pemerintah masih lalai dan gagap, Bung Daniel, DPR bagaimana mengingatkan pemerintah? Di sisi lain kan ini butuh langkah cepat. Kalau misalnya negara tetangga sudah meliburkan sekolah sementara dengan kondisi kabut asap, tapi tadi juga Mas Kis bilang bahwa di kita tidak ada tuh apa yang harus dilakukan warga dalam kondisi seperti ini. Jangankan bicara soal efek jerahnya ya, tapi penanganan saat ini saja semestinya kan harus segera oleh pemerintah, Bung Daniel. Ya, itu menjadi salah satu kesimpulan dari raker kita. Yang pertama adalah wujud nyata keberpihakan adalah pemerintah segera mencairkan 290 miliar dari Menteri Keuangan untuk dipakai dalam kondisi darurat mengatasi kebakaran lahan saat ini ya. Baik di dalam mengatasi kebakaran lahan, tetapi juga mengatasi kesehatan yang saat ini sangat parah. Mungkin hampir lebih dari 100.000 orang sekarang sudah ISPA. ngap-ngapan terkena ISPA. Nah, yang kedua kan juga harus dilakukan protokol kesehatan. Ya. Dibagikan masker, diumumkan bagaimana anak-anak itu harus kapan sekolah, kapan tidak, itu aturannya itu harus ada ya, termasuk penerbangan. Dan yang kedua adalah kita minta keseriusan pemerintah terwujud dari penegakan hukum yang tegas ya kepada seluruh pelaku pelanggaran
korporasi maupun non korporasi itu harus segera ditindak dengan tegas. Dan kasus-kasus lama yang sudah inkrah itu harus ditunjukkan bisa dieksekusi dengan baik hukumannya, ya. Karena sudah inkrah tapi tidak tereksekusi, itu kan sama saja seperti negara nggak ada. Nah, yang ketiga, kalau situasi tidak semakin membaik, ya, kedaruratan udah semakin darurat. Sementara ini baru pertengahan Agustus, padahal puncak panas, puncak El Nino itu bulan September sampai awal Oktober. Berarti kalau belum puncaknya saja kita sudah seperti ini, maka untuk mengantisipasi korban yang semakin meluas, makanya harus dipikirkan, kita harus mendorong pemerintah menyatakan sebagai bencana nasional. Karena apa? Karena kita meyakini daerah sekarang sudah tidak punya kemampuan provinsi, baik secara anggaran maupun secara sumber daya. Sehingga harus diambil alih oleh pemerintah pusat. Gitu. Dan kita berharap tentu Presiden bisa memanggil seluruh menteri terkait, karena ini jangan sampai ada ego sektoral, karena setiap ego sektoral itu berdampak terhadap nasibnya masyarakat. Ya. Sehingga jangan semakin banyak korban. Di dapil saya saja anak-anak kecil sudah lebih dari 6 yang meninggal. Ya. Itu yang terlapor ya, saya nggak tahu kalau yang tidak terlapor. Betul. Gitu. Jadi kita harus pemerintah harus bergerak darurat, bergerak cepat dan kilat. Ada setuju Mas Kis dengan tadi yang disampaikan Bung Daniel soal anggarannya untuk menangani terutama soal kesehatan, lalu juga penegakan hukum, dan kalau ini belum ditangani dengan baik harus jadi bencana nasional? Ya, ya beberapa hal memang saya sepakat. Salah satunya terkait misalnya anggaran tadi. Mana tadi di awal saya sampaikan berapa persen sih anggaran untuk kerusakan lingkungan. Saya tadi bilang Mbak, untuk pendidikan kan 20% tuh baik APBN APBD. Tapi untuk lingkungan berapa? Karena selama ini kan dampaknya luar biasa tuh. Kan gitu tuh. Kemudian yang kedua terkait dengan penegakan hukum tadi. Nah, penegakan hukum yang mana? Kan gitu kan. Selama ini kan banyak selalu yang sering yang terjadi itu yang masyarakat petani. Padahal ini petani masalah perut nih. Ya, kalau nggak, padahal pemerintah belum menyiapkan tanpa bakar kan gitu tuh. Padahal ini perut, masa kalau nggak mereka mengolah lahan, ya kan mau nggak mau nih masalah perut terkait dengan jangan sampai lagi masalah pangan kan gitu. Beda kalau korporasi, nah korporasi apa? Mereka bisnis, makanya salah satunya tinggi muka air indikator parameternya kan. Apakah perusahaan sawit maupun HTI ya kan, atau yang selama ini rawa gambut terutama karena terkait asap kan karena di rawa gambut. Tinggi muka airnya gimana? Terkait kanal-kanal yang selama ini sudah dibuka oleh mereka. Berapa sih tinggi muka air? Berapa sentimeter sih? Jangan udah nggak ada lagi ya wajar potensi kekeringan. Kemudian menara pandang. Mereka punya nggak perusahaan itu punya menara pandang? Satu menara pandang untuk memantau berapa hektar. Selama ini siapa yang mengecek itu? Kemudian perusahaan punya nggak tim atau yang dikontrak serius? Jangan hanya pada saat karhutla, tapi pada saat terjadi sebelum atau pada saat karhutla mereka memang apa kontrak misalnya kontrak atau memang karyawan yang memang punya keahlian dalam hal penanggulangan bencana termasuk tadi bagaimana termasuk eksekusi terkait ingkrah beberapa eksekusi pengadilan gitu kan. Saya tadi kan sempat nanya aja dengan Bang Daniel, kemana uangnya ini? Uang-uang bagi perusahaan yang selama ini harus ganti rugi dari kerusakan yang harusnya yang beberapa tahun yang lalu sudah lunas belum? Sudah dibayar belum? Kemana uangnya? Jangan-jangan ini menjadi bancakan lagi kan gitu tuh. Maka penting dalam momen saya tambahan lagi bahwa pentingnya ada peradilan khusus kejahatan lingkungan gitu loh. Kan gini, tipikor sudah ada ya kan. Pengadilan militer masih ada, pengadilan umum perdata dan masih ada, tapi pengadilan khusus kejahatan lingkungan belum ada. Maka penting saya di momentum ini termasuk siapapun yang melihat atau mendengar ini mumpung ada Bang Daniel juga Komisi 4 untuk sampaikan komisi yang lain harus ada peradilan khusus lagi nih Bang, supaya ada pengadilannya khusus untuk kejahatan lingkungan hidup. Kan gitu tuh. Baik. Bukan hanya pengadilan HAM, pengadilan lingkungan hidup juga penting gitu kan. Okay. Termasuk harus ada review, audit, izin sudah ada. Itu juga salah satu bagian penting menambahi apa yang disampaikan oleh Bang Daniel. Termasuk yang BRG udah dicabut, jangan-jangan nanti
sektor tadi selain sektor juga saling lempar, saling nunggu dan lain-lain. Akhirnya rakyat jadi korban. Ya, Kan itu, ada Mbak. banyak dimensi yang harus dibereskan dalam waktu cepat ini, mulai dari penanganan warga, penegakan hukum, juga ke depannya agar jangan sampai terulang apa yang harus disiapkan pemerintah. Dan DPR juga tentunya harus mengawasi, Walhi tentu saja juga mendorong untuk ini. Terima kasih atas waktunya Bung Daniel Johan, juga Mas Masih, Mbak Kisworo, Krista. Dwi Cahyono. Terima kasih sudah dari Tambahan sedikit, Mbak. Tambahan sedikit, Mbak. Singkat saja Mas Kis, karena Eh, sudah habis waktunya. ya Silakan. terkait karena ini momentum ya momentum anu nih karena kami di Kalsel ini Baik, mayoritas silakan. Muslim misalnya ini kan Maulid Nabi nih. Maksud saya peran tokoh agama juga penting nih Bang Daniel agar eksekutif Baik. yang menyampaikan. Kayak hari ini tadi seharusnya ustadz ataupun Baik. ulama ya kan atau nanti hari Minggu dan lain-lain itu tokoh-tokoh agama juga menyampaikan juga gitu lah Baik. pentingnya rahmatan lil alamin rahmatan seluruh alam. Jadi Iya, peran agama juga penting gitu kan. betul. Mungkin itu terima kasih. Baik, agar nilainya semakin masuk ke masyarakat di lini kehidupan. Terima kasih Mas Kisworo, terima kasih Mas Daniel sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Sama-sama, Mbak. Oke.